Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ya. Fal Qur'anu tanzilun azim min Rabbin azim. Al-Qur'an ini ya adalah wahyu yang sangat atau yang diturunkan maksudnya, ya wahyu yang agung dari Tuhan yang Maha Agung ala Rasulin Karim, atas Rasulnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang sangat mulia. Qad jama'allahu fihi ilmal awalin wal akhirin, yang Allah telah kumpulkan pada itu Al-Quran ilmu yang terdahulu wal akhirin, dan ilmu yang akan datang. Jadi bukan bicarakan yang dulu-dulu, yang akan datang tuh dibahas sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangankan dari Allah, yang dari Nabi pun Nabi tahu ilmunya, karena dari Allah. Bukan kita ini posisikan Nabi Muhammad Tuhan, bukan, karena memang udah jaminan dari Allah diberikan ilmu awalin. Nabi sering kan dalam hadis, sayati zamanun, nanti bakal umat begini, nanti tuh. Bukannya sihir atau bukannya rekayasa atau meramal, tapi emang itu dari Allah. Kan Nabi nggak keluar nih kata-katanya, melainkan wahyu semata dari Allah. Itu harus dipegang sesuai firman Allah. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gak ada natik ucapan yang keluar dari Nabi melainkan wahyu semata dari Allah. Jadi kalau ngomong berarti dari wahyu Allah. Cuma Nabi kasih tahu nih Quran, tulis, kumpulkan di sini. Nih bagiannya begini. Di bagian ini. Tahu tuh mereka anggap itu Nabi tuh bisa baca. Lalu Nabi bisa letakkan, itu wahyu dari Allah. Waktu Nabi Muhammad SAW suruh menghapus Sayyidina Ali waktu di perjanjian yang ketiga ini, Sayyidina Ali hapus, ya berarti itu Nabi bisa baca. Padahal di situ bukan menghapus itu Nabi bisa baca, itu wahyu. Kalau Allah gerakan Nabi untuk ya hapus, ya Nabi hapus. Kemudian dia akhirnya menghilangkan tentang hadis Nabi yang Nabi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ketemu Nabi, kan ada hadisnya di Gua Hira yang disuruh apa? Iqra ma ana bigori. Ada ana, ada ma nafiyah, ketemu bi itu taukid tuh kuat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bisa alaihissallahu ahkamal, bukankah Allah itu maha agung? Tapi ini benar-benar artinya. Ana apa? Ma ana bigori, saya benar-benar nggak bisa baca gitu. Kemudian ikro 2 kali, ma ana bigori, karena orang kalau di 1 kali, 2 kali, 3 kali suka pertanyaan beda kan, jawabannya beda. Bisa begitu kan nih? Baca nggak bisa baca, apa nih yang dibaca berubah. Ini enggak, jadi benar-benar ini diunjukin begini ya, biar orang tahu ketika Quran datang kepada Nabi Muhammad, itu bukan sebelumnya Nabi baca-baca hasil produk-produk orang, paham nggak? Kan sebelumnya udah ada Taurat, sebelumnya ada Zabur, sebelumnya ada Injil, kecuali Quran pertama. Ini udah yang keempat, belum lagi mushaf nabi-nabi terdahulu. Kita lihat di dalam kitab-kitab lain, itu ada yang dapat 100, ada yang dapat 50, ada yang dapat 20. Banyak mushaf itu banyak. Nabi Ibrahim dapat, Nabi Nuh ada, nabi-nabi lain dapat. Cuma yang 4 induk ini yang jadi kitab suci ada 4. Nah, Al-Quran yang terakhir. Kalau Nabi pandai membaca, pandai menulis, tentunya boleh ngambil. Akhirnya Islam agama plagiat. Benar plagiat namanya. Tahu gak lo plagiat? Sugiat. Ya. Nah, jadi mereka nggak bisa merekayasa. Ketika kita mengatakan Nabi pintar membaca, pintar menulis, ujung-ujungnya untuk melemahkan Al-Quran. Produknya Muhammad, bukan produknya Allah. Paham tuh ya? Jangan kita begini mengatakan Nabi ummi, tidak mengenal membaca, bukan tidak bisa baca. Bisa kalau Allah kasih. Tidak mengenal bacaan, tidak mengenal tulisan. Satu, di daerah Arab emang rata-rata emang begitu. Jadi bukan satu kebodohan. Waktu zaman bapak-bapak, ibu bapak kita rata-rata bisa baca apa buta huruf? Ibaratnya buta huruf. Hina gak? Nggak hina, emang mayoritas pada saat itu. Satu. Keduanya lagi,
Itu untuk mengkuatkan risalah kenabian Nabi Muhammad, bukan satu ini. Jadi biar gimana, itu bukan kelemahan Nabi, bukan aib, dan itu untuk menguatkan dakwah beliau. Ya, jangan jadi mau ngagungin Nabi tapi nggak tahu caranya gitu. Paham ya? Jangan salah. Kita dapat hukum 2-3, 2-3, 3-4, 3-4. Itu karena sebab pernah Nabi lakukan. Lupakah Nabi? Enggak. Aib bukan? Bukan. Itu jadi hukum. Ya. Nabi 3 hari nggak makan, perutnya sakit, diganjel batu, sakit. Itu diganjel batu karena sakit. Ente pernah gak lapar? Belum pernah jadi orang susah sih, masya Allah ente. Sakit perut, lapar nggak enak. Lapar, lagi puasa deh. Maka inti kalau puasa nggak kuat gitu jam 12 sudah lapar, ganjel sama batu aja, sunnah. Cuma puasa, ganjel sama batu sakit. Makanya kenapa orang kalau sakit perut megang perutnya? Karena otomatis itu tangan untuk meringankan. Nggak ada orang lagi sakit perut nantang, nggak enak perutnya pasti begini. Itu reaksi sendiri dengan terjadinya itu untuk menguari beban sakitnya dia. Ditekan sama Nabi, diikat itu. Makanya waktu lagi turun naik tuh batu bergesek-gesek, kertak-kertak. Makanya nggak ada yang berani nanya, kecuali Sayyidina Umar yang berani radhiyallahu anhu. Nanya, orang kalau merentak tau gak tulang pada bunyi. Dipikirnya Nabi sakit, padahal bukan sakit. Lapar 3 hari. Contoh buat umatnya agar bersabar di masa susahnya itu Ghasidah Sidil Walid. Ditawarin emas bisa gak? Bisa. Nabi nggak pakai ditawarin, nggak tawarin, minta sama Allah jadi emas. Kalau inti si modelnya udah kayak sendiri. Nggak, contoh. Jangan ragu sama dunia. Kalau inti susah, Nabi lebih susah dari inti. Kalau inti baru sehari 2 hari nggak makan, Nabi 3 hari nggak makan. Dan Nabi selama hidupnya sehari makan, sehari lapar. Nggak pernah tuh 3 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang. Kita tiap hari kenyang. Tuh, ya. Hina bukan itu kesusahan beliau. Enggak. Paham itu ya? Gitu. Nah, jadi jangan direkayasa dengan otak kita. Wa akhbaros sabiqina wal lahikin. Juga dalam Al-Qur'an dikabarkan tuh berita-berita tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang lahik, yang akan datang, diberitakan tuh. Bukan hanya tentang hukum, tentang ilmu-ilmu yang terdahulu, tapi termasuk apa? Termasuk orang-orang, kabar-kabar. Kita tahu cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Iblis, cerita Azazil, cerita apa lagi? Ifrit, cerita Nabi Allah Musa, cerita lagi tentang Sohibul Kahfi, 309 tahun tidur. Itu kalau asli nggak kemana-mana, ditidur udah kelelep sama tanah, karena pasti tertahan sama bumi. Coba ente taruh batu di tanah, diamin aja, lama-lama tenggelam dia. Nah, beliau enggak nih Sohibul Kahfi, karena shimalan wa yaminan wa shimalan. Dia ke kanan, dia ke kiri, dia ke kanan, dia ke kiri. Ya, 309 tahun. Sebaliknya nih, Ami Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, beliau perjalanan begitu panjang tuh, cerita ini cerita cuma dalam 2 hari, dalam 2 jam kurang lebih. Tapi kalau Sohibul Kahfi itu udah berapa generasi? 300. Udah mati deh. Tapi beliau mengatakan kita bangun tidur 1 hari atau setengah hari, ba'dayum. Itu tidur udah berapa itu? Paling 2 jam. Enggak. Setengah hari itu istilahnya, setengah hari 1 hari itu kan 8 jam ya. Nah, 1 hari 1 malam baru 24 jam, 12 jam. Ya, dia anggapnya tidur dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu. Ya. Gitu. Yang temannya bilang enggak gitu, cuma tidur 6 jam, enggak 12 jam, cuma begitu dong berdebat. Enggak ada yang bilang gitu kalau ini udah lama, enggak. Berdebatnya cuma karena enggak 6 jam, 12 jam, padahal bisa gak Allah perpendek buat mereka? Itu bukan nabi itu wali-wali zaman Bani Israel. Bagaimana wali-wali zaman Nabi Muhammad yang lebih mulia? Nabinya aja, Nabi Bani Israel, ulamanya umat Nabi Muhammad kedudukannya. Berarti wali-walinya masih di bawah walinya Nabi Muhammad. Bisa gak ilmu melipat bumi? Bisa, Allah udah unjukin.
Itu ilmu melipat bumi, baik itu yang dipanjangin keberkahan ataupun yang bisa mempercepat. Itu nggak aneh, dan itu sebenarnya bukan untuk menuhankan orang-orang tersebut, tapi justru mengagungkan kekuasaan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaannya. Aneh sih nggak kagum. Kenapa? Karena ada Allah. Kalau nggak ada Allah baru gue bingung. Ya ada Allah kuasa untuk menguasakan, memberikan kepada siapa yang diinginin. Ya, Allah mau kasih rahmatnya, Allah kasih kebisaan, itu urusan Allah Ta'ala. Selagi masih ada contoh dalam Al-Quran, bahkan lebih dahsyat, 309 tahun Isra Mi'raj, luar biasa. Jadi kalau sekedar ke Mekah, ke Madinah cuma 5 menit, 10 menit, hal-hal yang kecil. Nabi naik ke langit 7 Sinul Muntah sampai Ars, saling ingat satu aja manusia belum pernah sampai. Baru kolong 1, apalagi 7 lapis, naik lagi terus berapa tingkatan, bolak-balik tuh yang masalah sholat. Belum sebelumnya ziarah-ziarah dulu tuh ke Tursina, terus Bethlehem, sampai ke Palestina, sholat. Itu aja perjalanan berbulan-bulan. Bisa dilipat. Yang nyaksiinnya bisa terus prosesnya biasa. Itu seandainya ada yang nungguin Sogol Kahfi, tidur gitu, tungguin di depan gua, bisa anak cucu tuh. Paham nggak? Dibikin apartemen di situ. Nungguin, misalnya sudah nungguin gitu. Untungnya beliau ngumpet dari kejaran Raja Ang Zalim. Gimana kalau dibawa pengikut nih gitu, anak buah gitu, kayak Habib Sehon masuk ke Empang, sudah nungguin mu anak buahnya, lu tungguin di sini, gue mau tidur dulu. Untung tuh Sohibul Kahfi nggak jazab. Saya jazab gitu, anak murid ini sudah nungguin di depan. Udah beranak cucu. Beliau yang bangun seakan-akan baru setengah hari tidur. Subhanallah, Allah punya kuasa. Ini harus diimanin. Ya, itu di Al-Quran sebenarnya kalau bedahnya bukan dengan akal kita, melalui kitab ulama yang begitu banyak, tafsir ulama banyak banget. Karena main ini kurang jauh, dia nggak baca. Udahan bisa baca apa enggak? Andai kata bisa baca, males baca kitab mungkin. Jadi nggak ketemu. Padahal kalau dibuka, ketemu semua.